Akhiri kekerasan di sekolah. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan Indonesia mencapai titik kritis. Meskipun demikian, upaya penanggulangannya dinilai belum serius dan maksimal. Kekerasan di sekolah mencakup kekerasan verbal, fisik, juga seksual. Data terbaru dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, seperti dilaporkan harian Kompas, pelaku adalah pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, penjabat struktural, juga alumni. Korban kekerasan mengalami luka fisik dan psikis. Korban ada yang sampai bunuh diri. Ada juga yang berbuat ekstrim hingga membakar sekolahnya. Data FSGI menunjukkan ada 15 kasus kekerasan di sekolah pada tahun 2023. Jumlah kasus kemudian naik 4 kali lipat pada 2025 dengan 358 korban dan 146 pelaku. Kekerasan fisik menjadi kasus yang mendominasi, merenggut 8 nyawa anak SD hingga setingkat sekolah menengah atas. Kekerasan seksual menyusul di posisi kedua. Data lain dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menunjukkan ada 573 kasus pada tahun 2024, melonjak dari 285 kasus di 2023. Sebanyak sekitar 31% adalah kasus perundungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada awal 2024, terdapat 35% dari 114 kasus kekerasan terjadi di satuan pendidikan. Korban kekerasan banyak mengalami kecemasan, depresi, trauma. Sebagian di antara mereka ada yang berakhir bunuh diri. Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menunjukkan ada 34,9% remaja mengalami isu kesehatan mental. Namun ada stigma, ketidakpahaman ataupun kekurangan fasilitas penanganan yang membuat isu kesehatan mental remaja ini kurang teratasi. Akar masalah kekerasan di sekolah kompleks, meliputi kurangnya pengawasan di rumah maupun di sekolah, rendahnya pemahaman orang tua, juga orang dewasa, di lingkungan pendidikan, serta teknologi yang memfasilitasi perundungan di ruang digital. Pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun implementasinya lemah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan regulasi penyempurnaan berlaku mulai semester kedua tahun pelajaran 2025-2026. Regulasi saja tidak cukup. Diperlukan transformasi menyeluruh, mencakup sistem kesehatan mental berbasis sekolah yang promotif, preventif, pelatihan guru mengenali tanda gangguan psikologis, komunikasi suportif keluarga, dan pengaturan bijak penggunaan gawai. Dari 287 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, sekitar 30%-nya adalah anak usia sekolah yang juga para penerus bangsa. Untuk itu, persoalan kekerasan di sekolah butuh ditangani serius dan lintas sektor, melibatkan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, KPAI, JPPI, FSGI, serta masyarakat sipil. Semua pihak perlu berkolaborasi dan bertindak mulai dari sekarang. Jangan menunggu korban bertambah. Pagi ini saudara, dalam Ulas Kompas saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas edisi Rabu 10 Desember 2025. Kita ke informasi pertama saudara, terdapat foto berita dari ajang olahraga terbesar se-ASEAN yaitu SEA Games Thailand 2025 dengan judul Gema Spirit Persatuan dari Pesta Olahraga SEA Games. Di mana di tengah kondisi negara-negara ASEAN yang tidak baik-baik saja, SEA Games Thailand 2025 menjadi momentum penguatan dan persatuan. Spirit awal SEA Games ini kembali bergema. Foto besar di halaman 1 menunjukkan defile kontingen Indonesia pada pembukaan SEA Games 2025 di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand pada Selasa 9 Desember 2025. SEA Games 2025 berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2025. Dari berita olahraga, saudara, kita bergeser ke sebelah kiri, terdapat informasi terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari kemarin dengan judul Tragedi di Teradron, 22 orang tewas. Kebakaran menghanguskan gedung Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Tragedi tersebut menewaskan 22 karyawan dan penyebab kebakaran diduga berasal dari baterai pesawat nirawak drone
yang meledak. Kebakaran tersebut dilaporkan warga terjadi pada pukul 12:43 waktu Indonesia Barat dan operasi pemadaman dimulai 7 menit kemudian. Api yang melalap gedung 6 lantai tersebut pun kemudian dapat padam pada pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Dari peristiwa kebakaran, saudara, kita bergeser ke bagian bawah. Terdapat sorotan terkait dengan pendidikan di daerah bencana, aktivitas belajar belum pulih. Ada foto di halaman pertama Harian Kompas, saudara, di mana wali murid membantu pelajar penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor melewati jembatan darurat di Jorongkayu, Pasak Selatan, Nagari Salareh Ayap, Palembayan Agam, Sumatera Barat pada Selasa kemarin. Dan sekitar 50 siswa SMA di Jorong tersebut mulai mengikuti ujian sekolah pada hari itu walaupun harus menyeberangi sungai dan melewati jalan terdampak bencana. Dan informasi selengkapnya, saudara, dapat Anda saksikan ataupun dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini 10 Desember 2025 maupun secara daring di kompas.id.